Komisi B DPRD Palu melakukan peninjauan langsung harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah di Pasar Impres Manonda pada Jumat 23 Januari 2026. Peninjauan tersebut dilakukan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kota Palu, Sulawesi Tengah. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya diikuti dengan lonjakan permintaan masyarakat. Informasi lebih lengkapnya terhubung bersama kita rekan Robit, wartawan Tribun Palu. Silakan informasi selengkapnya dari Anda rekan. Baik, terima kasih Justina dan selamat siang pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Komisi B DPRD Kota Palu melakukan peninjauan langsung harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan dan juga Januari 2026. Peninjauan tersebut dilakukan bersama dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Palu. Mereka menyusuri berbagai lapak mulai dari Jalan Bayam hingga ke tengah pasar. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, didampingi oleh Kepala Disperindak Kota Palu, Irmawati Alkaf, dan juga anggota Komisi B lainnya, yakni Muhammad Sultan Badawi Nurhalis Nur, Reinhard Fister Tama, dan juga Muhammad Nasir Daenggani. Rusman Ramli atau Ketua Komisi B ini mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan dan juga Idul Fitri, yang biasanya katanya bulan-bulan mendekati bulan tersebut lonjakan di pasar-pasar tradisional di Kota Palu itu mulai terlihat. Politikus PKS itu juga mengungkapkan dari hasil pemantauan di lapangan terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga meski dalam batas wajar. Menurut Usman, kelangkaan pasokan berpotensi menyebabkan harga tidak stabil sehingga perlu langkah antisipatif dari pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Menurut Ketua Komisi B itu, Dinas Perindak harus segera membuat atau membuka kembali pasar-pasar murah di setiap kelurahan ataupun kecamatan yang ada di Kota Palu. Ia berharap pemerintah Kota Palu bisa langsung mengambil langkah tersebut. Dalam pemantauan di lapangan pemirsa Tribun News, sejumlah harga bahan pokok di Pasar Ibas Manonda Kota Palu mengalami lonjakan. Salah satunya itu tempe balok yang sebelumnya dijual dengan harga 5.000 per balok. Pada saat peninjauan itu ditemukan harga sudah melampaui yaitu di harga 8.000 per balok. Kemudian di bagian protein hewani ada ayam potong atau ayam ras atau ayam kota ini yang sebelumnya dijual dengan harga 70.000 per ekor. Kemarin pada saat peninjauan 23 Januari harga ayam potong terpantau di harga 80 atau 85.000. Ada lonjakan sekitar 10 hingga 15.000 pemirsa. Begitupun juga di daging sapi yang sebelumnya dijual harga 130 per kilo, pada peninjauan didapati harga 135.000, naik 5.000. Meski demikian, dari pantauan atau peninjauan Komisi B dan juga Disperindak mengatakan bahwa harga di Pasar Impres masih terbilang aman dan stabil karena tidak begitu signifikan, masih fluktuatif ya. Ada juga bahan-bahan pokok lainnya seperti tomat, rica, bawang merah, bawang putih itu masih di harga stabil. Ada naik turun sekitar 2.000, 3.000 hingga 5.000. Mungkin itu Justina yang saya dapat laporkan dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kembalikan ke studio. Mungkin Pak bisa dijelaskan Pak terkaitan apa Komisi B kunjungan ke Pasar Manonda? Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Pagi hari ini di hari Jumat pagi, Komisi B DPRD Kota Palu melakukan kunjungan lapangan ke Pasar Impres Manonda dalam rangka untuk melihat secara langsung ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok yang ada di Pasar Impres dan sebenarnya juga keinginan kita ke Pasar Masomba. Menjelang sebulan lagi
bulan Ramadan dan juga tentunya menjelang Lebaran biasanya kan ada lonjakan-lonjakan harga sembako ketika ada momentum-momentum seperti itu. Nah, faktanya dan kita juga sudah konfirmasi dengan para dagang dan juga dengan kami pasar bahwa memang betul ada beberapa bahan pokok yang kemudian mengalami kenaikan harga, tetapi masih dalam kewajaran. Sehingga ini yang kemudian nanti insya Allah menjadi bahan bagi kami di Komisi B untuk kemudian menyampaikan kepada pemerintah Kota Palu untuk terus menjaga stabilitas harga, kepastian pasokan, ya, agar nanti menjelang bulan puasa dan menjelang Lebaran itu tidak ada pasokan sembako yang kemudian terhambat atau ada kelangkaan sembako yang terjadi di pasar dua pasar favorit kita di Kota Palu, di Pasar Impres Manonda dan Pasar Masomba. Karena kalau ada kelangkaan pasokan, tentu kan ini akan menjadikan stabilitas harga yang kemudian tidak menentu. Nah, ini yang harus dijaga. Di sisi yang lain juga tentu kita ingin menyampaikan kepada pemerintah Kota Palu untuk menjaga inflasi, ya, sampai nanti di momentum bulan puasa dan menjelang Lebaran itu ya terjadi inflasi. Nah, tentu ini sangat merugikan masyarakat. Oleh karenanya sebelum jauh hari tentu pemerintah Kota Palu dalam hal ini dinas terkait bisa menyiapkan langkah-langkah dan strategi yang kemudian tidak terjadi hal-hal yang kemudian kita inginkan. Nanti dari berbagai macam saran dan pendapat dari masyarakat tentu kita juga ingin dengarkan apa sih yang kemudian harus menjadi solusi bagi masyarakat. Apakah nanti menjelang Lebaran atau pada saat puasa itu harus ada operasi pasar yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang kemudian ketika kita mendengarkan hari ini ternyata masih pembeli kurang ke pasar. Gitu. Ya, karena juga kita sangat memahami bahwa saat ini ekonomi kita kan tidak baik-baik saja. Nah, oleh karenanya ya kita berharap kepada pemerintah untuk juga menggelar operasi pasar murah di kelurahan-kelurahan agar masyarakat yang kemudian punya yang tidak mampu ke pasar karena ada operasional yang harus dikeluarkan, tapi dengan operasi pasar di kelurahan-kelurahan atau di lapangan-lapangan yang ada di pusat-pusat masyarakat itu, maka itu paling tidak memberikan alternatif pada pemotongan, ada diskon, apalagi kalau kemudian pemerintah Kota Palu menggelar dengan pasar murah, tentu ini sangat dinantikan oleh masyarakat. Saya kira itu. Izin Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.